Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Surga Firdaus, pada episode kali ini, kita akan membahas secara lengkap dan mendalam tentang istri-istri Rasulullah, mulai dari riwayat kelahiran, perjalanan hidup, hingga wafatnya, serta latar belakang dan hikmah di balik pernikahan mereka dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai kisah yang penuh pelajaran ini, jangan lupa untuk dukung terus channel Surga Firdaus dengan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada hal yang ingin disampaikan atau perlu diluruskan dari pembahasan kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Aisyah binti Abu Bakar. Di dalam rumah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling setia Rasulullah, lahirlah seorang putri kecil yang kelak akan menjadi salah satu wanita paling mulia. Dalam sejarah Islam, namanya adalah Aisyah binti Abu Bakar. Ia terlahir dari istri kedua, Abu Bakar, Ummu Ruman, seorang wanita yang dikenal dengan kelembutan dan keteguhannya dalam beragama. Rumah Abu Bakar adalah rumah yang penuh cahaya iman. Ketika banyak orang di Mekah menentang dakwah Rasulullah, Abu Bakar justru menjadi orang pertama yang membenarkan risalah beliau. Maka tidak heran jika Aisyah kecil tumbuh dalam pelukan nilai-nilai tauhid dan keberanian. Dari kecil, Aisyah telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Matanya tajam, pikirannya hidup, dan tutur katanya selalu bernas, meskipun usianya masih belia. Ia tumbuh dalam lingkungan yang memuliakan ilmu, meneladani ayahnya yang selalu dekat dengan Rasulullah. Ketika Aisyah beranjak besar, Abu Bakar bermaksud menikahkannya dengan seorang pemuda dari Bani Mutim, Jubair bin Mutim. Namun keluarga Jubair menolak lamaran itu. Istri Mutim berkata, "Kami tidak ingin putra kami bersatu dengan keluarga yang telah mengikuti agama Muhammad." Saat itu Abu Bakar hanya tersenyum dan berkata dalam hatinya, "Jika mereka memandang rendah karena agama ini, biarlah, sebab Allah telah menyiapkan takdir yang jauh lebih agung bagi anakku." Dan benar saja, tak lama kemudian datanglah lamaran itu, bukan dari manusia biasa, melainkan dari Nabi terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menyampaikan keinginannya untuk menikahi Aisyah, Abu Bakar sangat terharu. "Wahai Rasulullah, apakah engkau menginginkan Aisyah?" "Ya, wahai Abu Bakar, aku melihat cahaya dalam dirinya. Ia akan menjadi pendamping dakwahku." Abu Bakar sempat ragu, bukan karena tidak setuju, tetapi karena merasa tidak pantas. "Wahai Rasulullah, aku hanyalah sahabatmu. Engkau adalah utusan Allah." Namun Rasulullah berkata lembut, "Engkau adalah sahabatku di dunia dan akhirat, dan Aisyah akan menjadi ibu bagi kaum mukminin." Aisyah menikah dengan Rasulullah dalam usia yang sangat belia, namun beliau tidak serta-merta tinggal bersama Nabi. Beberapa tahun kemudian, barulah Aisyah diantar untuk hidup bersama suaminya. "Wahai Aisyah," bisik Ummu Ruman sambil merapikan rambut putrinya, "engkau bukan lagi sekedar putri Abu Bakar. Kini engkau adalah istri Nabi Allah. Hormatilah dia, cintailah dia, dan jadilah pelita di sisinya." Ketika Aisyah datang ke rumah Nabi, suasana sederhana menyambutnya. Tidak ada istana, tidak ada perhiasan. Yang ada hanyalah rumah kecil yang hangat dengan cahaya keimanan. Di malam pertamanya, Rasulullah duduk di hadapan Aisyah sambil berkata, "Wahai Aisyah, jangan takut, aku akan menuntunmu perlahan. Engkau akan belajar, dan aku akan bersamamu." Aisyah tersenyum malu. Dan dalam senyuman itu, dimulailah kisah agung yang tak akan pernah dilupakan oleh umat ini. Hari-hari Aisyah di rumah Nabi berlalu penuh warna. Meski ia masih sangat muda, Rasulullah tidak pernah memperlakukannya sebagai anak kecil. Justru beliau mengajaknya bicara, berdiskusi, tertawa, bahkan bersenda gurau. Layaknya sahabat sejati, Rasulullah sangat menyayangi Aisyah. Suatu hari beliau bersabda, "Sesungguhnya keutamaan Aisyah atas wanita-wanita lain adalah seperti keutamaan sarit, roti yang dicampur kuah atas makanan lainnya." Hadis riwayat Bukhari. Mereka bermain bersama. Bahkan dalam kisah yang terkenal, Rasulullah pernah berlomba lari dengan Aisyah
pada percobaan pertama. Aisyah menang. "Aku mengalahkanmu, wahai Rasulullah," katanya tertawa girang. Beberapa waktu kemudian, ketika tubuh Aisyah mulai bertambah berat, Rasulullah pun mengajaknya lomba lagi. Kali ini beliau yang menang, lalu tersenyum dan berkata, "Ini untuk membalas yang dulu." Dialog itu sederhana, namun penuh cinta. Aisyah adalah sahabat hati bagi Rasulullah. Dalam dirinya, Nabi menemukan keceriaan, pemikiran cerdas, dan ketulusan seorang istri. Di balik kelembutan dan keceriaannya, Aisyah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia haus akan ilmu, ia mendengarkan setiap sabda Rasulullah, menghafalnya, memahaminya, dan menyampaikannya dengan ketelitian luar biasa. Suatu malam, Rasulullah sedang menerima wahyu. Cuaca sangat dingin. Aisyah menyaksikan tubuh suaminya menggigil. Meskipun tubuh beliau menggigil, keringat bercucuran dari dahinya. "Wahai Aisyah, tutuplah pintu, dekatkan dirimu. Sesungguhnya ini wahyu dari Rabbku." Aisyah mendekat, duduk di samping Rasulullah. Ia memandang wajah suaminya dengan cinta. Dan dalam hatinya berkata, betapa besar beban yang beliau pikul, tapi betapa sabarnya beliau menjalaninya. Setelah wahyu selesai, Aisyah tak bertanya, tak membebani. Ia hanya menyelimuti Rasulullah, menyuguhkan air, dan diam dalam doa. Setelah Rasulullah wafat, Aisyah menjadi tempat bertanya. Para sahabat, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, bahkan Ali bin Abi Thalib, semua menjadikan Aisyah sebagai rujukan ilmu. Ia meriwayatkan lebih dari 2.200 hadis. Banyak di antaranya menjelaskan perkara yang tidak disaksikan orang lain, kecuali dia, kehidupan Rasulullah di dalam rumah. Adab ibadah malam, cara beliau menangis dalam sujud, semua terekam jelas di hati Aisyah. Hisham bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya, "Aku belum pernah melihat orang yang lebih pandai dari Aisyah tentang Quran, hadis fikih syair, sejarah nasab, dan pengobatan." Meski lembut dan bersahaja, Aisyah sangat tegas dalam urusan agama. Suatu ketika ia mendengar wanita-wanita di Syam mandi di tempat umum. Ia marah besar dan berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, perempuan yang menanggalkan pakaiannya selain di rumah suaminya, maka ia telah merobek tabir antara dirinya dan Tuhannya." Hadis riwayat Abu Daud. Ia juga sangat menjaga kehormatan pakaian muslimah. Ketika Hafsyah binti Abdurrahman datang dengan kerudung tipis, Aisyah langsung menariknya dan menggantinya dengan kerudung tebal. "Apakah kamu ingin menyerupai wanita-wanita jahiliyah?" "Tidak Hafsyah, ini bukan jalan kita." Suatu hari Aisyah menerima 100.000 dirham dalam keadaan sedang berpuasa. Ia berkata kepada pembantunya, "Bagi-bagikan semua uang ini kepada orang-orang yang membutuhkan, jangan sisakan." Menjelang berbuka, pembantunya berkata, "Ummul Mukminin, kita tidak menyisakan apapun untuk makanan berbuka." Aisyah hanya tersenyum. "Seandainya tadi kau ingatkan, akan aku sisakan 1 dirham. Tapi Allah pasti mencukupiku malam ini." Dan benar saja, seseorang mengetuk pintu rumah Aisyah malam itu, mengantarkan makanan cukup untuk berbuka. Hari-hari bersama Rasulullah terus berjalan. Aisyah hidup dalam rumah yang kecil, tapi penuh cahaya. Ia tak pernah meminta rumah yang besar, tak mengeluh atas kesederhanaan. Yang ia inginkan hanyalah kebersamaan dengan sang Nabi setiap detiknya. Namun, tak ada yang abadi di dunia, termasuk kehidupan yang paling indah sekalipun. Ketika sakit Rasulullah semakin parah, beliau meminta agar dirawat di rumah Aisyah. Ia memilih tempat itu bukan karena kemewahan, tapi karena cinta dan kedamaian yang ia rasakan. Di sisi istrinya itu, Rasulullah terbaring lemah di pangkuan Aisyah. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana keadaanmu hari ini?" Dengan suara yang hampir tak terdengar, Rasulullah berkata, "Sungguh sakitku terasa berat, wahai Aisyah." Air mata Aisyah jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menyeka kening suaminya yang penuh peluh. Lalu Nabi mengangkat tangan lemah beliau dan berdoa, lalu meletakkannya di dada Aisyah. "Ya Allah, bimbing aku menuju tempat tertinggi, tempat yang paling dekat denganmu." Dan pada saat itu, dengan kepala bersandar di dada Aisyah, Rasulullah kembali ke pangkuan robnya, seisi rumah hening. Aisyah menggenggam tangan suaminya,
yang mulai dingin. Tangisnya bukan jerit, tapi diam yang menyayat. Sudah tiada lagi orang yang akan memanggilku Humaira dengan senyum paling manis. Sudah tiada lagi yang akan bangun malam, membangunkanku untuk tahajud. Sudah tiada lagi. Aisyah memandikan Rasulullah bersama keluarga terdekat. Ia tidak banyak bicara, tapi matanya memerah, dan jiwanya seolah separuh hilang. Sejak wafatnya Rasulullah, rumah Aisyah tak pernah sepi. Orang-orang datang bertanya tentang agama, tentang hukum, tentang kehidupan Nabi. Bahkan para sahabat besar seperti Umar dan Utsman meminta pendapatnya dalam banyak perkara penting. Ia tidak hanya menjadi istri Nabi, tapi menjadi penjaga warisan ilmu dan cahaya kenabian. "Wahai Aisyah," kata seorang wanita muda, "aku ingin belajar tentang kesabaran darimu." Aisyah memegang tangannya tersenyum. "Maka, bersiaplah untuk kehilangan orang yang paling kau cintai, karena di sanalah ujian kesabaran tertinggi." Tahun-tahun berlalu, Aisyah semakin tua, namun semangatnya tak pernah surut. Ia terus mengajar, terus memberi, dan terus menjadi cahaya bagi siapapun yang mendatanginya. Sampai akhirnya, malam 17 Ramadan tahun 58 Hijriah, setelah salat witir, Aisyah merasakan tubuhnya melemah. Ia bersandar pada dinding, lalu berkata kepada pembantunya, "Jika aku pergi malam ini, tolong sampaikan salamku kepada seluruh kaum muslimin. Katakan, Aisyah mengampuni kalian semua, dan mohon diampuni pula olehnya." Malam itu di bulan suci, Aisyah pergi dengan tenang. Usianya 63 tahun, Madinah berduka. Tidak pernah hari itu orang berkumpul sebanyak itu, kecuali saat Rasulullah wafat. Abu Hurairah menjadi imam salat jenazahnya. Ia dimakamkan di Baqir, di dekat orang-orang yang ia cintai. Aisyah tak meninggalkan harta, tapi ia meninggalkan ilmu, cinta dan contoh hidup yang tak tergantikan. Ia adalah gadis satu-satunya yang dinikahi Nabi. Ia adalah sahabat paling dekat Rasulullah. Dalam suka dan duka, ia adalah cermin keilmuan dan kesucian. Periwayat ribuan hadis, ia adalah penjaga cahaya kenabian. Bahkan setelah sang Nabi telah tiada, Aisyah tidak pernah menuntut kesetaraan. Tapi Islam telah mengangkatnya tinggi melebihi banyak lelaki. Ia menjadi teladan bagi muslimah sepanjang masa, bukan karena emansipasi, tapi karena iman, ilmu, dan akhlak. Wahai Aisyah, engkau kekasih Rasulullah, penjaga ilmunya, cahaya rumahnya, dan penawar dukanya. Kini engkau telah kembali ke rumah yang sesungguhnya, surga yang dijanjikan bersama Rasul tercinta. Latar belakang pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha, fakta yang disepakati oleh ulama. Aisyah dipinang pada usia 6 tahun dan hidup bersama Nabi pada usia 9 tahun. Ini diriwayatkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari nomor 5134 dan Sahih Muslim nomor 1422 yang merupakan kitab hadis paling otentik. Rasulullah menikahi Aisyah atas petunjuk wahyu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi bermimpi bertemu Aisyah. Dalam mimpinya, "Aku melihatmu dalam mimpi. 2 kali malaikat datang membawa engkau dalam sehelai kain sutra dan berkata, 'Ini adalah istrimu.' Aku buka kain itu dan ternyata engkau." Hadis riwayat Bukhari nomor 394, hadis riwayat Muslim nomor 238. Maka para ulama mengatakan, pernikahan ini adalah kehendak Allah melalui wahyu dalam mimpi yang benar. Pertama, konteks sosial dan budaya Arab. Saat itu usia balik, dewasa biologis, di zaman itu datang jauh lebih awal karena kondisi cuaca, makanan, dan lingkungan. Pernikahan pada usia muda adalah hal lazim di seluruh dunia, bukan hanya di Arab. Di masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam, bahkan tidak ada batasan usia nikah. Islam datang justru dengan mengatur, membimbing, dan menjaga martabat wanita. Contoh dunia Eropa abad pertengahan, usia menikah bisa 12 sampai 14 tahun. Di India dan Cina kuno juga ditemukan praktik yang sama. Jadi pernikahan Rasulullah dengan Aisyah tidaklah aneh di zamannya. Kedua, kematangan Aisyah radhiyallahu anha. Meski usianya masih muda, Aisyah sangat cerdas, tajam,
dan matang secara intelektual dan emosional. Ia menjadi istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis dan menjadi guru besar bagi umat. Setelah wafatnya Nabi, tidak aku lihat wanita yang lebih mengetahui tentang fikih, kedokteran, dan syair daripada Aisyah. Hadis riwayat Hakim dalam Mustadrak. Demikian kisah tentang salah satu istri Rasulullah, Aisyah binti Abu Bakar, yang penuh dengan pelajaran, hikmah dan keteladanan bagi umat Islam. Semoga kisah ini menambah cinta kita kepada Nabi dan keluarganya, serta menguatkan langkah kita dalam meneladani akhlak beliau. Jika sahabat surga Firdaus menyukai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.